Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Masih tetap semangat untuk belajar daring ya. Hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran SBDP tema 2 subtema 3, yaitu tentang gambar cerita dan poster. Kalian perhatikan ya video pembelajarannya. Perhatikan gambar berikut ini. Kalian lihat, gambar di samping adalah cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Todi dan Semut. Nah, inti dari cerita Todi dan Semut kalian simak ya. Todi adalah seorang anak yang suka coklat dan makanan manis. Tetapi sayangnya, Todi malas untuk membersihkan diri dari sisa-sisa makanan yang sudah dimakannya. Nah, suatu hari Todi habis makan coklat. Lalu dia langsung tertidur tanpa mau mencuci tangan dan merapihkan sisa-sisa coklat yang baru saja dimakannya. Kemudian sisa-sisa dari coklat tersebut dilihat oleh pasukan semut. Lalu pasukan semut itu mendatangi Todi yang lagi tertidur, langsung menggigit tangan dan badannya Todi. Nah, Todi karena sakit langsung terbangun dan menangis. Sejak saat itu Todi tidak lagi malas untuk membersihkan bekas makanannya serta dirinya setelah memakan makanan manis. Nah, apakah gambar di samping mendukung dari cerita yang sudah kalian dengar anak-anak? Pada cerita tadi dijelaskan bahwa Todi tertidur setelah makan coklat dan tidak membersihkan diri dan sisa coklat tadi, sehingga dilihat oleh pasukan semut. Nah, gambarnya sesuai ya nak? Maka gambar di samping ini mendukung dari isi cerita. Lalu cerita bergambar itu apa ya? Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Contoh dari gambar cerita itu adalah komik. Masih ingat ya dengan komik? Nah, unsur yang ada dalam cerita bergambar itu apa saja? Ada panel. Panel itu adalah kotak yang berisi ilustrasi atau gambar dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Lalu ada narasi. Narasi itu ada berisi keterangan tentang latar, tempat, waktu, dan situasi. Kemudian parit. Parit ini adalah ruang antar panel. Lalu ada balon kata. Balon kata itu untuk meletakkan dialog atau narasi. Kemudian ada ilustrasi. Ilustrasi maksudnya adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Agar kalian lebih paham, kalian perhatikan ya cerita bergambar berikut ini. Gambar-gambar yang ada di sana ada gambar 1, 2, 3. Lalu yang keempat itulah yang disebut dengan ilustrasi. Kemudian ada yang di bagian tengah yang ditunjuk oleh arah panah, itulah yang disebut dengan parit. Itu juga yang ditunjuk dari atas ke bawah, yang bagian tengah itu juga parit. Nah, selanjutnya adalah balon kata. Masih ingat ya apa itu balon kata? Balon kata adalah tempat di mana untuk meletakkan kata-kata yang menjadi ucapan atau ekspresi dari tokoh pada cerita. Lalu mana ya yang narasi? Narasi itu yang ditunjuk oleh arah panah. Gunanya narasi adalah untuk menjelaskan waktu, latar dari cerita tersebut. Nah, kemudian yang mana panel? Panel itu kotak-kotak yang berisi gambar dari ilustrasi. Ada berapa kotak-kotak di sana? Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 panel. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas ya tentang gambar cerita? Selanjutnya kita akan belajar tentang poster. Pengertian, tujuan, dan cara membuat poster. Pengertian dari poster. Poster adalah sebuah karya seni yang memuat kata-kata dan gambar. Dibuat di kertas berukuran bebas dan biasanya ditempel agar dilihat orang banyak. Dengan perkembangan teknologi, sekarang poster juga sudah bisa dibagikan melalui media elektronik seperti sosial media, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Lalu apa sih tujuan dari poster? Tujuan poster adalah memberikan informasi, mengajak masyarakat, dan menghimbau masyarakat untuk melakukan arahan pada poster. Nah, sekarang kita akan berkreasi membuat poster. Tapi bagaimana ya caranya? Bisa Pak kasih tahu ya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus tentukan tema dan tujuan dari poster yang kita buat. Tema itu penting nak, karena merupakan inti dari sebuah poster.
Nah, perhatikan contoh poster berikut ini. Nah, tema dari poster yang ada di samping adalah pencegahan virus corona. Tujuannya adalah untuk menghimbau masyarakat agar menjaga diri dan keluarga dari virus corona dan keluarga dari virus corona dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan gambar yang ada pada poster. Yang kedua adalah menyusun kalimat singkat, padat, dan menarik. Kalimat yang dibuat ini harus sesuai dengan tema dan tujuan. Kalimat tidak boleh terlalu panjang, namun harus menarik dan mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal sesuai dengan poster tersebut. Selanjutnya adalah kita membuat gambar yang menarik untuk mendukung dari poster yang kita buat. Penggunaan gambar pada sebuah poster bertujuan agar orang tertarik untuk membaca sekaligus melakukan ajakan pada poster tersebut. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Sekarang kalian simak tutorial membuat poster. Nanti kalian akan kreasi sendiri membuat poster. Temanya adalah menanam pohon. Sudah paham ya cara membuat poster? Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.